الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وأنشد في المعنى محمد بن وراقي عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مزره وفي غد بعد حسن هيئته يسير في اللحد جيفة قزره وهو على تيهه وتخوته ما بين ثوبه يحمل عذره. Syekh Muhammad bin Waraq Syekh Muhammad bin Waraqi berkata dalam syairnya, ajibtu min mu'jabi bisuratihi, aku heran dengan orang yang bangga dengan kecantikannya. Aku heran dengan seseorang yang bangga dengan kecantikannya. Wa kana bil amsi nutfah, padahal sebelumnya ia hanya setetes mani yang hina. Padahal sebelumnya ia hanya setetes air yang hina. Wa fi ghadin ba'da husni hayatihi yasiru fil lahdi jifata qazrihi, dan pasti besok kecantikannya itu atau kegagahannya itu ketika masuk liang lahat hanya menjadi bangkai yang kotor. Wa huwa ala tayahuhi wa taqawwatuhu ma baina thawbihi ya'malu ghayrahu. Dan ketika dia berjalan antara badan dan pakaiannya, dia selalu membawa kotoran. Subhanallah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ra'sut tawadhu'i an tabda'a bis salam ala man laqaita minal muslimina wa an tarda biduni minal majalis wa an taqraha an tazkura bil birri wat taqwa. Ra'sut tawadhu, kuncinya sifat
rendah hati. Kuncinya sifat rendah hati, satu, lebih dahulu mengucapkan salam. Lebih dahulu mengucapkan salam. Wa antarda bidun minal majalis. Yang kedua, ridha dengan apa yang ia dudukin atau dia dapat. Ridha dengan apa yang ia duduki atau dia dapat. Walaupun kursinya rendah tidak masalah. Yang ketiga adalah wa antaqraha antazakkura bil birri wat taqwa. Dia malu jika kebaikannya disebut. Subhanallah. Allah marzuqna. Semoga Allah kasih kita sifat itu. Ya, dia malu jika kebaikannya disebut. Ya Allah. Ya, dengar Mbak ya. Syekh Muhammad bin Waraqi dia memberikan kita nasihat. Bagus nasihatnya, luar biasa, biar kita tidak lupa diri. Kata beliau, aku aneh dengan orang yang berbangga dengan kegagahan, kecantikannya. Kok cantik saya ya? Bangga. Kok gagah ya? Sehingga cantiknya untuk pacaran, untuk maksiat, Mbak. Wa kana bil amsi, padahal dulu asalnya dia hanya setetes air. Ingat kita itu siapa kan? Dulu manusia itu, kita tuh, ini maknanya saya, kita gitu Mbak. Kita tuh hanya setetes air, ibarat orang tanah yang dikasih nyawa gitu aja, nggak lebih daripada itu. Siapa saya, siapa kita? Tanah yang dibentuk manusia lalu Allah titipin nyawa. Gak punya apa-apa. Tanah itu apa? Sesuatu yang di bawah, rendah. Kalau langit di atas, tanah itu di bawah, rendah, diinjak, dicangkul, diberain, dibuang. Itu tanah kan? Itu kita, manusia itu gitu. Manusia itu boleh asal dari tanah, boleh, atau setetes air yang hina. Kalau air zam-zam bagus, air kopi banyak. Air susu juga menyehatkan, air madu, air es. Ini air mani yang hina, yang keluarnya dari kemaluan. Itu bahasa kasarnya. Itu kita. Saya yang bicara, kalian yang dengar. Kita itu asal mulanya dari itu. Ya, kalau masjid bagus Pak, keramik. Kalau mobil dari besi, pesawat jadi dari besi. Kalau cincin dari batu, keren kan? Kalau gelang dari emas, keren enggak tuh? Keren kan? Dari emas, gelang dari perak, gelang dari tembaga. Walaupun mainan plastik tapi keren. Plastik, tidak bau, tidak jorok. Lah kita nih manusia dari apa? Ingat dia bilang gitu. Dari apa? Ya setetes air yang hina. Air yang keluar dari kemaluan. Hina apa enggak tuh? Hina apa enggak? Hina lah. Hina itu. Maka bila ada orang bangga dengan kecantikannya sehingga dia bermaksiat, dia menjual dirinya, dia menjual badannya, maknanya dia pacaran sana, pacaran sini bangga, padahal dia bukan siapa contoh. Terus yang kedua diingatkan lagi bahwa manusia itu bukan hanya hina dari awalnya, dari setetes air. Kalau setetes air zam-zam mending, setetes air madu mending, masih enak, masih mahal, ada harganya. Setetes mani Mbak, dari tempat keluarnya pun kotoran. Kayak kemarin tuh kalau ayam berkokok keluar telur, orang rebutan. Tapi kalau keluarnya kotoran, nggak ada yang rebutan, iya kan? Iya. Dan besok tuh berarti
ujung kehidupannya yang tadi gagah, yang tadi pinter, yang tadi kaya, yang tadi cantik, ketika masuk kubur jadi bangkai. Jadi bangkai, ditinggal selama-lamanya. Kalau dia suami ditinggal istri selama-lamanya. Kalau dia istri ditinggal suami selama-lamanya. Kalau dia bos ditinggal anak buahnya selama-lamanya dalam kesendirian. Hidup tapi sendiri sampai hari kiamat. Badan yang gagah jadi apa? Badan yang cantik jadi apa? Jadi bangkai. Tinggal tengkorak. Kalau jadi tengkorak, walaupun dia pakai cincin lepas, dia pakai kalung lepas. Iya benar, Mbak? Itu hal pasti atau tidak pasti manusia jadi bangkai? Pasti, Mbak. Jadi bangkai. Terus antara sekarang nih lahir sama mati namanya hidup kan? Sekarang nih kita hidup. Jadi diingatkan 3 kehinaan manusia. Pertama bahan bakunya apa? Yang kedua ujungnya jadi apa? Kalau mobil rusak jadi rongsokan masih laku dijual kiloan. Tutup botol masih laku dijual kiloan. Bekas minuman masih laku dijual kilo. Mobil second masih laku. Rumah bekas masih laku. Rumah bekas masih laku. Kadang-kadang ayam mati itu masih laku, Mbak, untuk makan lele. Potong-potong untuk makan lele masih laku. Kalau manusia bekas lah mati, apanya yang nak dijual, Mbak? Apanya yang nak dijual? Enggak laku kan? Enggak laku dah. Nah, ujungnya menjadi bangkai. Terus ketika hidup yang sekarang nih Syekh Muhammad bin Warraq mengatakan ketika hidup kita selalu membawa kotoran. Ada air kencing, ada BAB di badan kita. Hanya ditutupi dengan kulit dan sama baju. Ibarat bawa kotoran, kalian bawa kotoran di tangan pakai kresek. Kalian bawa kotoran, bawa tong sampah. Kalian kalau buang tong sampah tuh jijik enggak kira-kira? Jijik kan? Jorok kan? Padahal sampahnya sampah plastik, bukan sampah najis. Tapi kita buatnya itu jijik. Kalau kita bawa cepat-cepat ingin dibuang, nggak enak lah kalau ditengok orang, ya kan? Malu karena itu kotoran, ya enggak, Mbak? Gitu enggak kalau buang sampah atau bersihkan selokan masjid hitam, bau. Kita ingin cepat-cepat nahan hidung. Ketika bersihkan tidak ada sifat bangga, orang kotoran kok yang dibersihkan. Selokan. Nah, di badan kita tuh ada kotoran 24 jam. Dari mata namanya belek, dari telinga yang keluar tai kuping, dari hidung namanya upil, dari mulut namanya iler, dari ketiak namanya daki, dari kuku namanya yang sering dicium-cium itu kan hitam, di kuku dicium-cium ya. Padahal busuk, padahal apa? Busuk. Iya kira-kira itu. Di dalam badan kita ada darah, ada kotoran. Kalau kena darah langsung dicuci dah. Kalau kena kotoran tanah tangan langsung dicuci dah. Itu di badan kita ada 24 jam, cuman ditutupi pakai kulit sama pakai baju, Mbak. Nah, kalau manusia ketika dia bawa tong sampah saja, apa kerjaannya? Buang sampah. Dia nggak boleh merasa bangga, ya kan? Nggak boleh merasa bangga. Apa kerjaanmu? Buang sampah. Kok bangga nian enggak? Dia merasa itu kerjaan, sebenarnya kerjaan bagus, kebersihan, tapi dia tahu nggak boleh dibanggakan karena buang kotoran, bawa kotoran. Nah, begitu juga manusia, dalam badan kita tuh penuh dengan kotoran dari kepala sampai kaki. Lo kok bisa sombong, kok bisa maksiat gitu. Ngerti kira-kira itu, Mbak? Badan ini kalau dia baik nanti Allah rubah kotorannya jadi kasturi, berubah. Badannya bercahaya kalau masuk surga, ada, Mbak, ya. Kalau masuk neraka ya pantas, orang bahan bakunya sudah kayak gitu, ujungnya kayak gitu. Ketika hidup bawa kotoran dibuang ke neraka, ya memang kotoran, ngapa tidak dibuang? Nah, kita hidup nak berjuang supaya nggak dibuang dalam neraka. Ngerti deh? Kalian mondok, kalian sholat taat dengan sabar, ngaji dengan sabar, sholat dengan sabar, puasa dengan sabar, supaya bahan baku kita berubah jadi bermutu sehingga bisa ditempatkan di surga, baru di-upgrade semuanya. Kecantikannya abadi, kepintarannya abadi,
kekayaannya abadi, sehatnya abadi, hidupnya Ini sedang berjuang, Mbak. Sedang apa? Sedang berjuang agar kita ini layak tidak masuk neraka dan layak masuk syurga. Maka jangan sombong. Sombong itu apa sih Pak Ustadz? Sombong itu apa? Sombong itu tidak taat, nggak mau diajak baik. Sombong paling tinggi apa? Malah semangat bermaksiat kepada Allah. Itu sombong paling tinggi. Sombong paling mau. Sombongnya Qarun tidak bunuh orang. Sombongnya Qarun tidak ngejek siapapun. Sombongnya Qarun di mana? Diajak baik oleh Nabi Musa, dia nolak. Diajak baik dia nolak. Ngerti itu? Jahatnya Qarun itu. Bahkan mungkin dia nggak pernah nyelentik orang, tapi apa kejahatan dia? Diajak baik tidak mau. Dan kata alim ulama, hewan zaman Nabi Nuh, walaupun itu hewan yang najis, itu lebih mulia timbang istri dan anak Nabi Nuh. Aneh tidak kira-kira itu? Kenapa kok lebih mulia itu hewan? Karena hewan Nabi Nuh zaman beliau ketika diajak naik kapal mau, istri anaknya tidak mau. Irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Diajak Kan'an anaknya. Kan'an naik kapal, ini banjir. Yang manggil itu seorang ayah sekaligus seorang bapak yang pasti sayang kepada anaknya dan sayang-sayang kepada. Qala sa'awi ila jabali. Aku mau naik gunung. Nanti nggak akan tenggelam, Kata bapaknya, tidak bisa nak, hari ini yang tidak tenggelam itu cuman yang dirahmati Allah. Yuk naik kapal nih. Engkau tidak beriman, ibumu tidak beriman, tenggelam walaupun naik ke atas Istri Nabi Nuh juga tidak mau. Nggak mau diajak baik oleh suaminya. Maka sedangkan hewan zaman Nabi Nuh dipanggil kan? Sekali ajakan umat Nabi Nuh dan istrinya diajak selama berapa tahun? 950 tahun. Ayo baik, ayo baik, ayo baik. 950 tahun pengajiannya, Mbak. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun pengajiannya. 950 tahun. Lama apa sebentar? Misi ngajak ke surga itu selama itu hampir 1000 tahun. Nggak berhenti. Sistemnya kayak mana ngajinya? Ini da'utu qaumi laila wa nahara, malam dan siang. Ngajinya itu kayak 24 jam. Masanya bukan 6 tahun, bukan 10 tahun, 950 tahun. Apa hasil ngajinya Nabi Nuh sama istri anaknya? Nggak mau baik, nggak mau. Aku ingin akulah, nggak mau berubah. Istri Nabi. Allah Ta'ala turunkan perintah Nuh buat kapal di atas gunung. Di atas. Orang manggil mentertawakan. Wah gila tuh Ustadz tuh, Nabi Nuh tuh gila. Buat kapal tuh di tepi pantai. Lah jadi tinggal didorong. Ini di atas gunung. Gimana nak berlayar ya kan? Iya dah Mbak. Nabi Nuh taat, umatnya ngejek. Lah selesai. Allah Ta'ala Nuh panggil orang-orang yang beriman, yang nurut, panggil, naikkan kapal. Termasuk binatang-binatang tuh panggil, sepasang-sepasang. Hewan yang najis, hewan yang enggak najis, panggil naik kapal. Dia enggak tahu bakal jadi apa. Apa yang Allah suruh diiyakan saja. Ternyata ada hujan dan gunung-gunung tenggelam. Kata alim ulama, hewan zaman Nabi Nuh lebih mulia daripada istrinya Nabi Nuh. Kenapa? Umat Nabi Nuh diajak baik, diajari baik 950 tahun, tidak mau. Sedangkan hewan sekali ajak langsung ikut, langsung ingin ikut. Hebat dah kira-kira itu, Mbak. Sehingga keluarganya tenggelam, hewan-hewannya pada selamat. Di situ. Kayak gajah dan ababil zaman Abraha. Gajahnya besar, harusnya keren, ya kan? Tapi kerjaannya buruk, menghancurkan Ka'bah. Allah hancurkan dulu. Burung ababil burung kecil, tapi dipakai Allah untuk agamanya. Mulia dalam Al-Quran, pernah membantu menjaga Ka'batul Mukarramah, tempat orang berhaji sampai hari kiamat.
Hebat tak burung ababil itu? Namanya pun bagus, ababil. Ababil. Nah sekarang kita kayak mana posisinya? Itu ceritanya lah, kita posisinya kayak mana sekarang? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Nah, jangan kalah dengan hewannya Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Rasulullah tentu lebih tinggi Rasulullah SAW. Semua para nabi di bawah Rasulullah derajatnya, di bawah Rasulullah pangkat kenabiannya, di bawah Rasulullah keilmuannya. Subhanallah. Ngerti itu? Nah kalau istri dan anak Nabi Nuh saja tidak ikut Nabi Nuh dia celaka, apalagi nasib kita nggak ikut Rasulullah, mau kemana? Ngerti? Sedangkan secara derajat, misalnya Nabi Nuh ini RT, Rasulullah itu presidennya, sama-sama pemimpin, tapi Nabi Nuh tingkat RT, Rasulullah tingkat negara presiden. Kalau ngelawan RT begitu susah, apalagi ngelawan presiden dan raja, tentu paling susah. Ngerti itu Mbak? Ngerti tidak kira-kira itu? Bisa dipahami itu Mbak? Kalau melawan kakak saja kita akan susah, apalagi melawan orang tua, kan gitu? Mesti kita lebih susah urusannya. Ngerti itu? Nah umat istri Nabi Nuh kurang apa Mbak? Suaminya Nabi, langsung buka pesantren di rumahnya, diajari pagi, siang, sore, malam. Nabi Nuh yang cerita di Quran, ini da'utu qaumi, aku nih ngajak, aku nih ngajari, aku nih bimbing malam dan siang selama 950 tahun pesantren dakwahnya, pesantren ngajinya. Subhanallah. Lama apa sebentar? Lama Mbak. Tapi istri tidak mau, celaka. Tapi hewan, binatang yang nggak punya otak, nggak punya pikiran, diajak mau ngikut naik kapal, nggak tenggelam dia, selamat. Paham deh? Nah kita nih nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dibayangkan kalau kita ikut kapal beliau, dan nggak bisa dibayangkan kalau kita nggak mau naik kapal ketaatan beliau. Nah di pondok itu kita nak memahami itu Mbak, paham deh? Agar kita besok hari kiamat tergolong naik kapalnya Rasulullah. Apa maksudnya itu? Tergolong kelompoknya Rasulullah, jamaahnya Rasulullah. Kuncinya apa? Cuman satu, nggak ada dua, cuman satu. Apa tuh Mbak? Apa tuh? Berani tidak bermaksiat. Ngerti itu? Kalau kebaikan itu bisa ya, bisa tidak. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang ditawarkan, itu kebaikan. Tapi kalau maksiat, dosa, itu tidak ada tawaran, cuman satu, tinggalkan. Jangan dekati, wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan. Apa diantaranya? Pacaran, berhubungan dengan yang bukan mahram, berduaan, surat-suratan, temu-temuan. Ngerti deh? Cuma sikap tuh Mbak. Orang akan semakin cerdas kalau dia semakin taat, dan akan semakin bodoh ketika dia semakin maksiat. Itu yang dikatakan Abu Hakam menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Abu Hakam, bapaknya ilmu, bapaknya mbahnya ilmu, pinternya minta ampun. Abu Jahal itu pinternya minta ampun. Paham? Buka di kita Abu Hakam. Luar biasa. Cuman dia menolak kebaikannya Rasulullah, menolak ajakan Rasulullah, berubah jadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi apa itu bodoh? Menolak kebaikan, mengerjakan kemaksiatan. Ngerti itu Mbak? Nanti yang akhirnya masuk surga ternyata bukan orang kaya, orang miskin juga masuk. Yang masuk surga bukan hanya orang yang gagah, orang cacat juga masuk. Loh, kok bisa? Kan surga itu mahal. Iya, karena syaratnya bukan duit, ya kan? Syarat surga bukan cantik, bukan gagah. Apa syaratnya? Tidak bermaksiat. Kalau maksiat sudah tobat, kalau tobat tidak ngulangi, baru boleh masuk surga. Sekedar cantik, pinter, gagah, kaya, maksiat jalan, surganya tertutup.
Tidak bisa dibuka. Yang kebuka mana? Sebelahnya surga, namanya api. Ngerti? Ngerti kira-kira itu Mbak? Orang yang baik tidak akan terbakar api neraka, dan orang yang buruk tidak akan mungkin masuk surga. Dari mana rumusnya? Nah, di pondok tuh nak belajar karakter itu, sehingga nanti lepas dari pondok kita punya karakter kebaikan sampai mati. Nah, kalau sedang ngaji sekarang, sedang di pesantren, maksiat jalan, pacaran jalan, ngintip jalan, surat-suratan jalan, sakit hati jalan, pacar aku diambil dia, ya kan? Kita putus baiklah, demikir yang lain. Subhanallah, subhanallah. Allah mendengar, Allah mencatat dan pasti memperhitungkan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, fa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Itu malaikat Jibril sayang dengan Nabi, sayang minta ampun. Apa nasihatnya? Muhammad, terserah kau ingin buat apa, tapi ingat pasti dibalas. Tuh bulak banyak. Kayaknya seneng, terserah aku, seneng kan? Tapi ingat bakal dibalas. Nah itu jadi mikir, jangan terserah kita. Iya benda, iya benda. Fahabbib ma syi'ta fa innaka mufaraqa. Cintai yang kau cintai pasti pisah. Pasti apa? Pasti pisah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Mintalah umur yang sepanjang-panjangnya tapi tetap wajib mati gitu. Mintalah umur sepanjang-panjangnya. Belilah obat sebanyak mungkin untuk penangkal sakit, tapi ingat tetap wajib mati. Kenapa harus ada mati? Biar manusia bisa diadili, dipilah-pilih mana surga mana neraka. Kalau kematian itu tidak ada, enaklah kan? Yang jahat boleh jahat, yang maksiat boleh maksiat, ya kan? Yang buka aurat boleh buka aurat, yang nakal boleh nakal, yang selingkuh boleh selingkuh. Tidak ada mati kok, tidak ada pengadilan. Allah tuh azizun hakim, perkasa, bijaksana, maha mengadilin gitu. Nabi ditegur malaikat Jibril, coba bayangkan, ismasyita atau fa'mal ma, terserah buat engkau seenaknya yang kau suka. Wa innaka, pasti ingat engkau akan dibalas. Dibalas itu kan serem, tidak Mbak? Terserah nak ngintip, terserah nengok Quran sehari semalam, terserah. Dengarkan Quran boleh, dengarkan ghibah, musik, DJ, wah goyang sana goyang sini kalian ya kan? Terserah. Cuman besok ketika diadilin jangan teriak yo. Kalau matonya tuh ditusuk dengan tombak dari api, yang rasokan baik. Rasokan, rasanya tidak kuat lah dah. Tidak kuat. Ada orang, aduh, aku tidak betah mondok, tidak betah ngaji. Loh, ngaji itu kan wajib. Kalau engkau tidak betah dalam ketaatan, wajib betah dalam neraka. Pilih yang mana? Paham? Waduh, aku ini tidak paham ngaji, tidak ngerti-ngerti. Kalau engkau tidak paham sekarang dan engkau tidak ngaji, akan menderita kebodohan seumur hidup. Nanti anaknya bilang, mama ini kok bodoh nih, kayak mana? Malu tak ama? Bapak ini kok tidak tahu apa-apa. Nah, malu anaknya madrasah, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, ada PR, tanya dengan maknya, mak ini apa? Aduh, nah apa nih ya? Kata, nah mama nih, lah tua, tidak bisa lah. Malu beda, emosi beda. Malu beda, emosi beda. Lu lah, hai mama ni lah tua tak bisa. Ngapa nyuruh aku tahu? Ya kan, maknya dah tahu. Ngerti kira-kira itu, Mbak? Nah itu dijaga bahasanya. Ketika mata kita mata yang baik, besok diizinkan melihat Allah. Tapi kalau mata kita mata yang lihat, ngintip sana, ngintip sini, itu tidak boleh lihat Allah, Mbak. Lihat Nabi tidak boleh, tidak ada, tidak bisa. Dan melihat Allah itu subhanallah, Mbak, subhanallah, nikmat terbesar. Dan tidak melihat Allah itu kerugian yang besar. Jaga mata kita sebaik mungkin, jangan nengok aurat,
Yang cewek, yang cowok nengok video cewek, yang cewek nengok video cowok. Itu kalau dipikir-pikir ujian. Layak tidak dia bisa melihat Allah? Mbak, tengok Ustadz ke depan, Mbak. Jangan nengok kuku. Itu ngapa kukumu tuh? Nak pasang kotek. Tengok Ustadz. Paham tuh? Ini ilmu, Mbak. Paham tuh? Begitu juga, siapakah tangan yang boleh bersalaman dengan Rasulullah? Yaitu tangan yang tidak nakal, tidak nulis maksiat, yang dia tulis Al-Quran, yang dia tulis hadis, yang dia tulis ilmu. Bisa tangan tuh ditarik Rasulullah, tangan yang luar biasa. Paham tuh? Tangan kita tulis surat sampai 3-4 lembar. Wah, ya kan, cinta palsu, ya. Cinta palsu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Artinya kita tuh punya kemampuan baik, cuman digunakan buruk. Itu saja sebenarnya. Ngerti kira-kira tuh? Baik. Mending sabar sekarang dalam ketaatan. Besok kita akan sabar dalam kenikmatan. Enak lah gitu kan. Kalau sekarang tidak sabar dalam taat, besok wajib sabar dalam azab. Saya ulangi lagi ya. Tanya, siapakah orang yang lebaran itu bahagia dengan baju baru? Siapa? Yang puasa. Yang tidak puasa lebaran tuh tanya hatinya, hamba biasa, Mbak. Mempuasa tidak, Mbak. Iya beda, Mbak. Tanya kakak kita, keluarga kita yang tidak puasa, dia menganggap belum butuh dengan puasa, ikut lebaran, ikut baju baru, ikut makan kue, tapi yakin hatinya hampa, tidak ada kesan, ada Pak. Tapi kita yang puasa lapar terawih, lapar terus terawih, itu lebaran tuh belum lebaran udah kayak nak terbang ke langit ya kan, besok lebaran, besok lah. Beda tidak perasaannya? Pasti beda kan? Pasti beda kan dengan yang tidak puasa kan? Ya begitu. Sabar dalam taat, sabar dalam ngaji, sabar dalam sholat, sabar dalam tertib, besok sabar dalam kebebasan. Ngerti itu? Kalau kita tidak sabar sekarang dalam ibadah, dalam iman, tidak sabar, males. Besok diwajibkan sabar dalam azab Allah. Tidak bisa keluar. Fama asbarahum 'alan nar, kata Allah. Tidak ada yang sabar dengan nabi neraka itu. Fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada kuat. Tidak ada. Nah kalau pilihannya begitu, mending sabar dalam ilmu, sabar dalam ibadah, sabar dalam akhlak, supaya bisa sabar dalam surga. Tahu makna sabar dalam surga? Tidak keluar lagi, senang bae yang ada, teruslah nikmati bae. Ini hadiah engkau dulu bersabar dalam taat di dunia yang sementara. Ada orang besok dibakar neraka, dibolak-balik kepala, punggung, kaki, goreng sana, goreng sini, potong sana, potong sini. Malaikat kok tidak selesai siksaannya nih? Ini sudah 1000 tahun lebih kan? Kapan di stop? Inilah masuk tahun ke-2000 kan? Sakit, panas, gosong, malu. Malaikat cuma bilang, fazukul adab, rasakan bayo, kata malaikat, rasakan bayo. Sakit tak gitu Pak? Bilang gitu Pak. Rasakan bayo, fazukul adab, rasakan. Zuk, rasakanlah. Nah gitu cuman. Malaikat neraka itu tidak ada belas kasih. Walaupun mata kita keluar tetap digebuk, walaupun tangan kita lepas tadi tetap ditarik lagi. Tidak ada kasihannya dah. Ngapa kata malaikat? Gantianlah. Kau juga tidak kasihan dengan agama Allah, tidak kasihan dengan Quran, nggak kasihan dengan Nabi. Ngapa pula kami nak kasihan katanya? Ngapa nak kasihan? Bilang, engkau tidak menghargai Tuhanku Allah, menghargai Nabiku Muhammad, ngapa kami nak menghargai engkau? Fadukul, rasakan bayo, dikulitin hidup-hidup, kulitnya dibakar, badannya dibakar. Subhanallah. Fadukul, rasakan ya. Malaikat berapa lama lagi? Tak tahu, rasakan baik. Kan aku cuma sebentar maksiatnya cuma 60 tahun. Itu kata kau kan. Itu akhirat tidak. Itu satu hari banding 1000 tahun. Hitunglah dewe kalau 60 tahun.
sedetik seperti 34 tahun hukumannya. Nah, kalau 2 detik nulis surat 3 jam, Masya Allah, sampai pagi tidak ngaji, kepala aku sakit, gitu kan. Malam nulis surat, mending kalau nulis kitab, tidak Mbak ya, ngerangkup. Wah itu luar biasa. Setiap kata alim ulama, kitab yang kalian tulis tuh Mbak, tintanya itu bisa ditimbang mengalahkan darah syuhada. Wah itu pula. Tahu syuhada? Orang yang darahnya keluar di jalan Allah, nyawanya lepas. Darahnya itu bau kasturi di hari kiamat. Hari kiamat besok dia tetap berdarah, tapi wangi Tuhan. Orang yang berjuang membela aku, kata Allah. Tinta kalian nulis kitab itu nanti lebih berat timbang darah syuhada, lebih wangi timbang darah syuhada. Tapi kalau nulis maksiat, I love you, aku sayang, jangan tinggalkan aku yo. Kalian senang, kata malaikat, awas nanti goyok, engkau dalam maksiat tertawa ya. Oh untuk itukah hidup? Oh gitu kan. Itu tadhakun, oh gembira yo. Nah gembiralah, bisa kau tenangis, tidak bisa ketawa lagi selama-lamanya. Oh ngeri dong itu. Maka orang beriman itu prioritas nontonnya akhirat. Kalau di sana aman, buatlah perkara itu. Di sana ada aman, stop. Oh orang yang ngajinya rajin aman, akhirat kerjakan berapapun capeknya. Oh puasa lapar, tengok akhiratnya. Masuk surga pintu khusus. Nah, kerjakan puasa itu walaupun 1000 tahun, masuk surga pintu khusus. Paham? Berzikir capek, tengok akhiratnya apa? Berzikir itu nanti mulutnya wangi, dipanggil Allah, sering menyebut namanya, Allah yang manggil. Berzikirlah walaupun 2000 tahun, tidak bakal rugi, tengok akhiratnya. Dan sebaliknya, kalau mata kita jahat, telinga kita nakal, tangan kita nakal, hati kita nakal, tidak ada Allah, yang ada maksiat, tengok akhiratnya, tengok siksaan neraka itu, siap dibakar, siap dipukul, siap digebuk, siap dibanting, siap dicincang, siap tidak siap lah. Tidak tawar menawar Mbak, tidak dong. Tidak ada tawar menawar. Kalau masuk tuh fadzukul azab, rasakan bayo. Wah itu sakit. Kata ulama, jangankan siksaan, ucapan itu sudah menyakitkan. Banyak orang yang sakit karena ejekan kan? Ya tidak kira-kira itu. Lebih sakit timbang dipukul karena dia ejek. Kan lah kecil, hitam, bulat, keriting lagi gitu kan? Itu sakit ya minta ampun sakit ya. Ya kan? Masuk lagi, loloh, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sakitnya minta ampun Mbak, sakit tuh Mbak, walaupun tidak disenggol sakit, dibilang kecil, bulat, keriting pula dia bilang kan. Tambah kata Pak Yai, lah lembut, keriting, kentutan pula tuh. Ayo malu lah, ya kan? Jangan itu kata-kata jangan diulang-ulang ya Mbak ya. Maksudnya tuh ucapan kita lah nyakitkan. Besok malaikat gitu, rasakan ya. Ini hadiah dak sembayang, ini hadiah dak do ngaji, ini hadiah nulis surat sampai 1 buku tadi Bu. 1 Bu. Si Barik dapat. Siapa lagi tuh? Bukan Barik be dapatnya tuh. Lengkap ya. Mana yang ada? Yaudah malaikat tinggal nyatet be. Nah, besok menu panggang apa goreng, apa gulai ya? Siapa yang digulai? Ayam bukan, dirimu digulai, dipanggang, dibakar, ditusuk, disate. Paham? Tapi ada nanti, wah ini nanti surgonya dekat dengan Nabi. Cantiknya kayak Khadijah, kayaknya kayak Nabi Sulaiman, akhlaknya kayak Rasulullah, suara Nabi Daud, kerajaannya Malaikat Jibril yang punya sayap 600 keliling 1000 tahun tidak ketemu ujungnya, bosak nian. Untuk siapa tuh Kat? Untuk hamba Allah yang sabar, sabar dari bermaksiat, sabar dari musibah. Yang ketiga sabar meninggalkan karakter buruk, pingin berubah, ingin berubah, malas menjadi rajin, kasar menjadi lembut, seenaknya menjadi paling menghormatin. Itu nanti itu sabar 3 hal, sabar tidak maksiat. Ini bukan punya aku dah, ambil lah, ada yang tahu dah, alah ada apa-apa dah, cuma sikot ini istighfar baiklah, taubat baik kan sudah ngaji dari mana kayak gitu tuh. Ada apa-apa dah, maling dikit nanti minta ampun taubat baik. Bilang tidak, itu Allah langsung jatuh cinta. Malaikat itu kan tidak pernah buat dosa.
Maka orang yang meninggalkan dosa, meninggal masyarakat, malaikat yang gagah tuh langsung bilang I love you. Iya, malaikat kan nggak pernah berbuat dosa. Maka orang yang meninggalkan dosa, hatinya lembut, malaikat langsung jatuh cinta. Wah, keren ya. I love you, I love you. Sayang malaikat tuh, Mbak. Paham kira-kira tuh. Tapi kalau kita bermaksiat, ini minum, enggak apa-apa, dak. Ini punya orang, enggak apa-apa, dak. Iya. Kata setan, salaman, kita saudara ya. Kata iblis, kita saudara, kita salaman. Besok kita balik sama-sama di neraka ya. Ngerti itu? Karena yang maksiat itu iblis dak? Setan dak? Dia nggak pernah berbuat baik, nggak pernah, walaupun bisa. Tapi anehnya kita lebih mendengar bisikan iblis daripada nasihat ustadz. Lebih taat dengan ajakan iblis dan nafsu daripada kata Al-Quran. Kan aneh beda. Ada marah tuh, aku pacaran, ganggu be, urusan aku tuh. Allahu Akbar, Mbak, sudahlah taubat. Kau siapa? Petinju gitu. Pasukan geng Merpati serang gitu kan. Geng Khadijah serang geng Zainab. Wallah ya Rabbi, kata malaikat, apa gawe ya, Pak? Apa gawe hidup tuh? Apa gawe itu bilang, Allah ya Rabbi. Zamannya bukan lagi malu ketika buat salah, bangga ketika buat salah, langsung menjolak. Mbak sudahlah Mbak, tidak usah ngintip-ngintip, mato-mato aku, mato-mato aku kan. Itu ada di riwayat Mbak ya, kata-kata yang paling Allah benci, nabi-nabi juga benci. Kata-kata apa? Bukan kata-kata engkau buruk, bukan kata-kata engkau nakal, bukan engkau miskin, bukan. Itu buruk sebenarnya kan. Kata aku cerai engkau, kau kafir engkau, itu buruk. Tapi ada yang paling buruk lagi. Kata-kata apa? Ketika orang dibilangin, kalian bilangin, Mbak jangan nakal. Apa jawab kita? Urusanku dewek, bukan urusan kau, bilang. Itu kata-kata yang paling buruk dari dunia diciptakan sampai hari kiamat. Ketika diajak baik, ketika dinasihati, dia balas, ndak usah urusan aku. Ya kan? Itu kata-kata yang paling terburuk dan paling bau. Seperti mana selawat adalah kata-kata yang paling wangi. Kata-kata yang paling wangi itu selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata-kata yang paling busuk, kata-kata itu ketika dinasehati dia berontak. Urusan dewek, mato aku, dia bilang, tangan aku, yang ke neraka aku. Siap memangnya? Nggak siap lomba, panas Fama asbarahum 'alan nar. Allah yang bilang tidak bakal kuat dengan api yang di sana itu, tidak bakal. Api dunia beda kuat, iya kan? Sakitnya kebakaran. Baru bukan karena api, kena minyak goreng yang ngelepuh muka kita hancur. Bukan karena apinya, kena minyak yang dibakar api, minyak goreng, tak kena ke muka. Anget beda, meleleh beda. Cuma mandi pakai minyak tuh, zer gitu. Langsung bentuknya kayak kuntilanak, meleleh muka itu baru minyaknya, belum apinya. Api di dunia nih itu hanya percikannya, pangkalnya di sana. Paham? Nah itu yang nak kita selamatkan diriku, anfusakum wa ahlikum. Jaga badan kalian, jaga keluarga kalian, jangan dijual-jual, jangan ditawar-tawar. Jaga nih badan dari panasnya api neraka. Caranya gimana? Cara jaganya, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Insyaallah Mbak ya. Mudah-mudahan kita ketemu di surga. Allahumma amin. Ustaz sedang berusaha, kalian juga sedang berusaha, dan kita tidak tahu besok dapat apa tidak. Sedang berusaha, kalau senantiasa dalam kebaikan dapat tulah. Tapi kalau benci, bosan dengan kebaikan, ya sudah, Anda belum beruntung, belum beruntung. Nah, berharap besar ketemu di sini, ketemu di surga. Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin.
Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan dan didakwakan, ilmu yang membuat kami tambah baik, tambah takut kepada Engkau dan takut melanggar perintah-Mu. Jadikan kami ahli Quran, ahli ilmu, ahli akhlak, ahli kebaikan. Rubahlah kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafid dan hafizah, alim dan alimah. Ya Allah, segala kemaksiatan dalam diri kami tolong bersihkan sebersih-bersihnya. Selamatkan kami dari azab-Mu, masukkan ke dalam surga-Mu tanpa kesulitan sedikit pun. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.